Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, senang sekali saya Neliner A pada sore hari ini bisa kembali membersamai Jamaah Manajemen Islam dengan episode kita kali ini yaitu Manajemen Saum. Ya, bentar lagi kita akan menyambut bulan penuh berkah, bulan yang dinanti-nantikan dan selalu diharapkan oleh umat muslim. Tinggal menghitung hari kita akan menjalani ibadah puasa dan tentunya kita ingin mendapatkan pahala maksimal ketika menjalani ibadah Ramadan nanti. Nah, untuk itu sangat menarik sekali apabila kita belajar dulu ilmunya mengenai manajemen saum. Nah, untuk itu saya sudah duduk bersama dengan Ustadz Juli Murtado yang akan membagikan ilmunya kepada kita semua mengenai manajemen saum. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah. Jadi karena kita menjelang puasa, maka nggak ada salahnya kita sampaikan manajemen saum. Saya ingin menekankan bahwa tuntunan Islam itu demikian pentingnya, bahkan kalau diguali sapol-pole itu nggak mentok-mentok tentang tauhid, tentang zikir, tentang apa. Nyumber terus pemahaman itu sampai dalam sekali, keimanannya sampai mantap. Saya berkali-kali Al-Quran itu ada selalu terjadi pemahaman yang lebih lengkap dari sebelumnya. Jadi seperti itu. Misalkan Rasul itu Allah ngecap, ngedok la ala khuluqin hati, bahwa Rasul itu berada di atas karena nilai mulia khuluqil hati, akhlak yang azim. Itu sajane cocoknya kangge Allah. Tapi saking mulianya itu Allah dewi, saking mulianya Rasul itu sungkan kalau mau ini supaya mau tamu doakan, sehingga lewat Allah milik menungso yang namanya Muhammad itu juga menungso. Ojo dalam pengertian ditekani terus kapan dia butuh makan, butuh dan sebagainya. Nah, karena pemahaman yang semacam ini, saya ingin mendorong umat Islam itu lebih serius lagi mempelajari cahaya-cahaya. Ingat bahwa di Quran itu, dinul Islam itu cahaya. Makin banyak cahaya dari sisi, contohnya ini dari sini, dari sana, dari sini, dari sana, dari mana-mana, terang benderang. Bahkan dari mana-mana kita gak doayangan yang soalnya ya kan gitu kan, saking terangnya gitu. Bahkan sampai meresap ke hati kita, karena cahaya di atas cahaya pengertian pemahaman saya itu sampai ke alimul ghaibi wasyahada, yang ghaib itu akan tahu. Maka kalau basirahnya sudah jernih, bersih, dan itu di dalam mempelajari Quran salah satunya adalah mensucikan diri dan kita senang berkorban untuk rahmatan lil alamin. Maka
bisa melihat pabrik ini prospek pabrik ini enggak yang dalam ini kita ketemu wong diskusi hanya 5 menit tahu lah itu di pal itu dia oleh sampai gitu dan seterusnya. Jadi seperti itu ya, seperti Nabi Khidir. Itu begitu Nabi Musa wis ngepal nggak sanggup memang, padahal Nabi loh ya, level Nabi Musa oleh Nabi Khidir, kau nggak akan bisa sabar bersamaku. Wis dipal dhisik, guru apa-apa, guru pernah ketemu, saking basirohnya Nabi Khidir kuat sekali, sehingga dari jauh tuh disis betul-betul karena sudah pengalamannya gitu ya. Dan sampai sekarang pun dinilai salah satu nabi yang masih hidup. Nah, jadi begitu luar biasanya ya. Jadi Islam itu yang dibawa Rasul itu sudah puncak-puncaknya agama. Malah kita syukuri itu, karena memang itu untuk akhir zaman, untuk zaman global. Gitu, wis gak ono neh. Negara kan sudah sempurna kan. Padahal sing nulis itu Quran itu sehingga itu Allah. Di ujung kita berada di ujung, disyukuri. Cuma malah yang komplit seperti itu kita hanya mau kuliah aja kita belajar. Contohnya misalnya saum ya, itu orientasinya saum itu artinya menahan diri, mengendalikan diri. Coba kalau dalam ilmu manajemen, mengendalikan itu sangat penting, titiknya sangat penting. Dari yang jelek-jelek, dari yang kotor-kotor, dari yang ngikuti, dari yang dan sebagainya. Akhirnya dia suci, mensucikan diri, salah satunya menahan diri mulut kita buang apa ojo nyebar hoak, tidak sih ojo nyebar hoak. Oke, gak akurat, kan menahan diri kan. Jadi karena nafsu ini kuda bina, dilepas oleh Allah. Kalau nggak ada cahaya, dia itu bisa jadi setannya yang namanya manusia itu. Jadi seperti itu. Nah, dikendalikan. Jadi ilmu mensucikan diri nomor 1. Maka di dalam tuntunan Islam itu ikatan terbaik ada di Islam, yaitu syahadat 2, Allah dan Rasul Muhammad. Kenapa ini terbaik? Bukan syahadatnya Nabi Musa dan sebagainya, karena Nabi Muhammad ini insan terbaik, diturunkan di tempat yang akhir zaman. Setelah itu tidak ada lagi. Berarti dia akan diberi oleh Allah tuntunan terbaik. Ikatan Allah dan Rasulnya inilah menjadi ikatan terbaik. Bukan di Jepang itu sakusa begitu tuh, ikatan darah ya, tes tempel gitu. Wah, wis dulur dunia akhirat katanya. Sumpah dulur hidup dan mati gitu katanya gitu. Nek jenengan mati ya aku kudu mati gitu. Nek jenengan ada apa saya harus bela, karena kita sudah saudara katanya gitu. Ikatan keranggan, ikatan opo, SMP apa, ikatan yang terbaik itu berupa persaksian kita bahwa aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada yang perlu kita pasrah total kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Rasul Muhammad itu utusan Allah, sing paripurna, sing membawa ajaran yang susah didok. Tidak ada selain di Quran yang menunjukkan bahwa ajaran Nabi Isa, Nabi Musa itu sudah didok sempurna. Islam sudah didok, ini memang sudah menjadi agamamu. Nah, kita mesti syukuri. Maka satu-satu yang penting begitu, hubungan kepada Allah yang terbaik itu sholat di rukun Islam yang kedua. Hubungan kepada manusia yang terbaik itu sedekah atau zakat, memberikan sesuatu. Maka di dalam pemilu itu makan siang gratis.
Tapi di situ ada kandungan apa pengen Indonesia itu dicetak jadi kere-kere kabeh yang membutuhkan makan siang gratis. Yang enggak ya boleh aja lah sing kurang-kurang, tapi jangan ditonjolkan seperti itu. Jadi karena di Indonesia ini banyak orang miskin, amplop paling efektif. Jangankan orang miskin, orang si gede-gede aja amplop tuh ya. Nah iya, pejabat amplop itu ya, ya loh. Nah seperti itu. Apalagi orang miskin gak urusan. Wono gak ngasih amplop, aku dikasih amplop ya tanda bukti terima kasihnya caplesen deh, caleg apa kayak monggo. Nah semacam itu. Nah yang keempat ya, teknik atau kunci mensucikan diri dan mengendalikan diri dalam artian nafsu-nafsu yang udah bina tadi. Jadi nafsu itu memang watak manungsa dikasih nafsu. Dari nafsu itu orang begitu kan pernah ada cerita itu. Wah, andai kan nggak ada nafsu piye pasar sepi kabeh. Anu sepi kabeh. Kabeh do nang masjid, kabeh do pengajian, enggak ono seni-senian ngono enggak gitu. Jadi enggak ini. Nah, jadi nafsu itu tetap ada di dalam diri manusia, tinggal kita bisa nggak mengendalikan gitu. Nah, jadi saum ini adalah ajaran terbaik. Semuanya punya konsep saum. Ada yang muteh, ada yang opo, ada yang nggak mau makanan yang dari daging-daging gitu, tahu dan sebagainya. Tapi konsep yang terbaik dalam mensucikan dan mengendalikan diri itu konsepnya Islam yang dibawa Rasul. Dan di situ digabung dengan yang namanya Ramadan. Ramadan itu ada artinya, nanti kita lihat. Jadi mensucikan diri dan menahan mengendalikan diri ini wujud yang kita harapkan bisa sukses. Karena kalau suci, bersih, sehat, akan selamat, mudah selamat, dan akan menyuburkan rezeki kita, akan memakmurkan rezeki kita, sehingga kita bisa hasanah dunia, hasanah akhirat. Ya, ini untuk ngelaknya kita. Yuk kita hijrah ke arah yang lebih baik. Karena kita tidak hanya di dunia tok, di dunia hanya 2 jam, habis itu kita di akhirat selama-lamanya. Ya, mari kita golei ilmu. Seperti tadi, makna saum menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, jaga makan, minum, berhubungan, perilaku yang tidak baik. Ya, ini yang kadang-kadang dilupakan, perilaku yang tidak baik. Ya, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Nah, ini saum. Nah, sekarang kalau kita lihat gabungan pengendalian diri yang terbaik adalah saum di bulan Ramadan. Wes setane dibelenggu semua, pahalanya dikasih berlipat-lipat ganda, dan di situ makna Ramadan itu adalah panas membakar atau pembakaran diri kita. Apa diri kita yang dibakar? Segala kotoran-kotoran fisik, kotoran-kotoran nafsu, kayak ini ngerasani, kayak ini nginceng apa-apa, kotoran fisik, kayak ini makan sanggur-sanggur, apa itu kotoran dosa-dosa kita yang memang banyak, kotoran pikiran-pikiran yang negatif, kotoran dari hati kita, kotoran dari perilaku yang tidak baik. Sehingga karena dibakar, kotoran itu jadi suci, jadi bersih, jadi sehat. Dan itu ada ilmiahnya, adalah di penelitian di Amerika 2-3 yang terus-menerus dilakukan dengan penuh kesadaran, maka akan menjadi zona nyaman kita. Artinya sudah bergeser kepada kebiasaan.
Padahal di kita ini adalah 30 hari, 29 atau 30 hari. Jadi sudah lebih. Kalau terus-terusan diantem terus, jret hari ini poso sampai sore ini, maka insya Allah yang namanya kolesterol turun. Nah, padahal salah satu hal yang penting dalam kesehatan itu saluran darah kita bersih, nggak digonderi kolesterol jahat dan sebagainya yang nanti nyandok tertentu bisa juga jadi jadi konslet ya, jadi iya, terus jadi juga tumbuh yang namanya Kanker. kanker dan sebagainya, miokarditis. Itu karena kotoran-kotoran itu disertai oleh nafsu. Nah, ini berarti yang kita bersihkan adalah fisik kita, nafsu-nafsu kita, dosa-dosa kita akan dibuangkan, pikiran kita akan diresiki, dijernihkan, hati kita akan dijernihkan, perilaku yang tidak baik akan dibersihkan. Jadi suci total kasarannya. Ini waktunya sudah. Oke, nanti kita akan lanjutkan kembali karena masih ada segmen yang berikutnya. Tadi kita udah belajar mengenai makna saum dan makna Ramadan. Nah, nanti kita juga akan bertanya nih bagaimana agar Ramadan kita itu nggak cuma sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tapi kita akan kembali setelah jeda pariwara yang berikut ini. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia, wisata batik Yuliati Warno. Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak abdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir
dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata Batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langanharjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Baik, masih bersama dengan saya Nelin RA dalam acara manajemen Islam dengan tema kita manajemen saum. Silakan dilanjut, Ustaz Juli. Tadi kita sedang belajar mengenai makna Ramadan. Lanjut ya, memang itu wajib. Sekali lagi, nggak usah ditawar-tawar. Sing Allah ngendikan wajib itu berarti manfaatnya besar banget. Ditutupi, maka dihukumi wajib. Kan berarti kita bersyukur loh. Haram itu zalimnya, kejelekannya besar sekali, oleh Allah dihukumi. Jadi kalau ada ini wajib ya ibaratnya kutiba al-muslim kamu kutiba ladina minkum. Jadi seperti diwajibkan yang sebelum-sebelum, cuma ini dihukumi sempurna. Kabeh yang dibawa Rasul itu sempurna. Boleh sempurna itu podo zamane nabi-nabi sebelumnya, karena memang itu sudah mentok. Ada lagi ajaran baru tentang waris, tentang apa yang dulu gak pernah dianukan dan sebagainya. Kalau masalah tauhid sempurna. Bahkan Allah itu memberi rujukan di Quran itu. Deloklah contoh sejarah itu. Tauhid yang bagus itu kayak Nabi Ibrahim, dia berada di jalan yang lurus kekasih Allah. Kenapa? Perintah sing paling gendeng sak donya. Ya. Itu ya perintahnya Nabi Ibrahim. Pernah enggak ada perintah sing kon bunuh anake? Wis paling disayangi, wis dicolek ning gong liwang-liwung. Mbak ibuke gak dikasih maem, ya, mana maem coklat macam dia gitu kan. Wes gitu, begitu sudah gede, begitu ibunya nurut ibunya. Kalau itu perintah Allah, tinggalkan. Saya akan lakukan apapun. Kalau kau mau menjemput, insya Allah aku ridho. Itu kasarannya. Anaknya itu manut wong tua nih, ibunya diajak. Wes pokoknya kalau itu yakin itu perintah Allah, laksanakan ya ayahandaku tercinta. Insya Allah aku akan menjadi hamba Allah yang soleh, yang berpasrah kepada Allah. Jadi seperti itu. Mana begitu sampai goyah itu dibakar dewan. Ngecoleng ngono ya bahan kon belek, wis kodok setan sehingga balang jumroh 3 kali 3 tempat itu simbol bahwa setan itu akan menggoda serius kepada kita. Nah itu kita mau berbuat kebaikan
kebaikan, apalagi kebaikannya yang wajib-wajib yang penting. Nah, kayak gitu deh. Nah, ini begitu deh. Setiap abang-abangnya nih ya, khusus poso. Itu kan poso itu barang sing oleh di sehari-hari kita nggak oleh, kita berhubungan oleh, tapi nggak oleh pada waktu pagi sampai sore kan. Makan oleh apa saja, tapi kita nggak boleh. Karena itu akulah yang akan membalasnya. Berarti kalau ada kalimat ini, ilmunya berarti bergantung usaha kita. Nek usahanya sungguh-sungguh, ya Allah akan balas dengan super sungguh-sungguh. Wong dasare Allah itu maha mensyukuri kan gitu kan. Setiap kebaikan akan dibalas kebaikan dan sebagainya. Sehingga puncaknya mudah-mudahan kita pernah dapat Lailatul Qadar. Saya nggak berani mengatakan itu Lailatul Qadar, tapi saya merasakan, pernah merasakan. Sehingga pada waktu pas likuran itu cahaya nggak ada mendung, langitnya seperti kayak bercahaya atau terang, padahal bukan terang bulan. Nah, dan penelitian di Amerika oleh NASA ada waktu tertentu yang memang di situ meteor dan sebagainya itu tidak terjadi turun ke bumi dan sebagainya. Jadi tenang memang sesuai dengan itu. Cuma itu katanya disembunyikan. Kena digembar-gembar nih, wong Kristen, wong Yahudi udah melebu Islam berbondong-bondong ya, mereka tentu nggak mau, nggak payu nanti kan gitu kan. Nah, jadi itu sehingga salah satu tokoh NASA itu dia masuk. Nah, saum ini juga banyak menimbulkan Islam. Di antaranya dari Jepang, bahwa hanya satu-satunya puasa yang dia itu tidak makan sekitar 12 jam. Pada jam-jam terakhir terjadi pembunuhan massal sel-sel yang kotor. Jadi sekitar asar ke atas, karena kita nggak makan dong, ya toh. Nah itu terjadi suatu keadaan di mana sel-sel kotor, sel-sel yang sifatnya merugikan itu akan terjadi pembunuhan massal. Do mati. Bayangno kalau sehari sampai 30 hari, maka begitu. Asalkan jangan balas dendam terus ini ya, makanya balas dendam poso begitu. Nah, bagi orang yang sudah poso sunnah, poso Ramadan itu sangat enteng ya, poso. Tapi paling belum akan berat di 3 hari pertama dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu. Kalau ada sifat seperti ini berarti tantangan oleh Allah. Ilmunya gitu. Kita mengisinya bagaimana? Oleh Allah sudah diberi pahala yang berlipat di bulan Ramadan. Oleh Allah sudah dibuka pintu-pintu kebaikan. Oleh Allah sudah ditahan godaan-godaan setan, ya kan? Dan diberikan terus-terusan untuk di dalam manajemen Islam. Penting banget yang namanya ulangan-ulangan. Wis saiki krotok sudah berkurang lagi, lubangnya berkurang tambah gede, kolesterolnya berkurang lagi dan sebagainya sehingga bisa sehat. Dan itu untuk 1 tahun. Berarti kalau di dalam Syawal itu ada sekitar 6 hari. Kalau puasa Senin Kamis sama Yaumil Bid itu lebih dari 6 hari, kan begitu. Itu akan mempertahankan sebetulnya, kalau terutama orang-orang yang memiliki aktivitas tinggi dan makannya luar biasa, itu mempertahankan kondisi tubuh kita tetap sehat sehingga tidak mudah kena penyakit-penyakit. Bahkan saksi kita dari Pak Hasan almarhum itu dulu hampir kena kronis yang namanya lambung. Begitu bulan poso wis atekan matilah katanya. Sing ngendikan Pak Hasan juga, dia bukan saya ya. Aku lah matilah, gak apa-apa lah. Ternyata setelah selesai dia sehat, tidak pernah
kumat lagi. Sing ngomong Pak Hasan almarhum, Pak Hasan sepuh ini ya, depan TK itu lah, contohnya seperti itu. Nah, jadi ini tantangan luar biasa sampai mendapat begitu. Pada saat saya itu berbes mendapat ketenang itu, saya semacam ada kekuatan. Saya nggak berani mengatakan itu untuk peneliti itu, tapi saya merasa ada kekuatan di mana ya Allah, sisa hidupku akan saya manfaatkan untuk sesuai yang kau ajarkan, menjadi bagian dari rahmat Allah. Maka ada sesuatu proyek itu, ada sesuatu tangkap proyek amal itu, apa ini? Di sini ada kesulitan ini, ono bantu. Ya, padahal ya bisa capek, bisa buang duit, bisa gitu dan sebagainya. Sampai sekarang pun jadi semangat itu malas itu, saya haruslah, begitu. Nah, sehingga 1000 bulan saya maknai belum tentu benar, tapi salah satu hikmahnya adalah bahwa kalau kita dapat Lailatul Qadar, berarti kita dapat kebaikan-kebaikan yang kebaikannya itu melebihi umur kita, karena 1000 bulan itu 83 tahun. Berarti kalau mau nama baik kita ini begitu kita mati, mudah-mudahan kita tetap kredibel nama baik kita. Misalkan apa Pak siapa itu sing Agus Salim, terus apa itu Hamka dan sebagainya, namanya kan harum. Rasulullah kan namanya harum, melebihi usianya sendiri. Saya menafsirkan begitu. Jadi, maka ada istilah 1000 bulan 83. Maka usia sekarang kalau sudah 83, itu pernah saya baca itu gak lebih 5% orang selamat dari 83 tahun. Menurutnya momen kita punya kocok 100 Bu ya, umur 83 itu kira-kira sih kayak 5 sing undul-undulan artinya masih bisa gitu loh, sampai 100 gitu loh Pak. Nanti kita coba aja ya, umurku Suwita yang berapa tahun gitu kan. Nah ini yang kita lihat. Jadi begitu besar manfaatnya saum, dan itu harus sampai 29-30 kok terus-terusan jebel itu. Yang mensucikan diri ini, nahan ngerasanya apa, pikiran kotor, apa. Pokoknya kita adakan program. Justru kita apa, saya itu 10 maca Quran atau 10 masjid, atau apa aku kok gak ini ngrasani wong, saya gak usah ngrasani wong, aku kok gak ini kayak gitu ya, semua elek ya. Nah seperti itu. Nah maka manfaat saum utamanya, nah ini yang ini itu adalah ikutannya, buntutnya, mensucikan, menyehatkan fisik kita, dan itu sudah terbukti secara ilmiah. Mensucikan, menyehatkan hati kita, padahal hati kita ini kalau sudah suci dan sehat, maka semuanya akan sehat, pikiran kita jernih dan semua. Mensucikan, menyehatkan pikiran kita, mensucikan, menghapus dosa-dosa kita, sehingga kita bisa clear, sehingga kita menjadi ahli surga, menjauhkan dari azab siksa neraka, memudahkan masuk surga karena dosa-dosanya dihapus, terus kita sudah suci. Maka di dalam Islam itu penting kesucian itu. Maka kalau pemimpin nggak suci, kayak ini bojo, kayak ini pencitraan, umpamanya gitu ya, kayak ini nakali, apalagi misalkan curang, itu nggak cocok. Karena suci itu penting sekali, ya. Jadi ini suci, karena suci ini maka menguatkan pengendalian diri, perilaku dan nafsu kita. Jadi mengendalikan diri itu diawali melatih kesucian, kemudian dia akan udah sinkron antara fisik, pikiran, hati, kita akhirnya terkendali. Kalau wanter ngepro bojo, besok emosi aja ngepro atau apa dan sebagainya. Jadi terhadap semua hal akhirnya kita bijaksana. Nah itu dilatih di bulan Ramadan, bukan
bukan puasa-puasa yang lain. Digeber terus-terusan, plak, 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 wah, dan sebagainya. Berpeluang mendapat Lailatul Qadar, mendekatkan ya Allah, memudahkan menuju takwa. La'allakum tattaqun. Nah, jadi mudah kita nurut sama Allah, nama ini mudah. Ini bonusnya doa-doa kita mudah terkabul, memperkuat peduli wong cilik, mudah bersedekah, akan ditolong, dimudahkan cita-cita, mudah sabar dan tahan uji terhadap cobaan, dilatih misalnya poso itu dilatih, mudah meraih nikmat, ya melembutkan hati, santun, hormat, rendah hati sama wong cilik-cilik, dia itu gak komedi, terhindar dari riya, mensucikan hati perbuatan jahat negatif, mendapat ampunan pahala besar, pikiran kecerdasan, mudah mengambil hikmah, artinya basirohnya akan jernih, mencegah emosi-emosi gak terkendali, tidak mudah mengeluh, berpikir negatif, menyuburkan amal soleh, merasa cukup, pandai dan bersyukur. Jadi kalau suci, bersih, sehat, menyuburkan, memakmurkan, dan membuat kita selamat dari azab Allah, dari kejahatan, dari kezaliman, apalagi curang. Kalau dipandang curang ya. Nah, kalau dia mau jadi caleg gak akan nyebar amplop, karena itu jadi melanggar aturan jadinya gitu. Nah, jadi seperti itulah yang kita lihat. Maka ayolah, mumpung kita masih diberi kesempatan hidup, karena setelah mati wajah kita, hati kita peka sekali. Jadi dulu dosa-dosa dulu, akhirnya pada saat mati itulah kita sudah sadar nanti bakal masuk neraka atau surga. Nah, maka ayolah, poso juga membuat kepedulian sosial kita tinggi. Ono wong sing gak mangan terus-terusan, mangan pisan aja, bejo dan seterusnya. Sekedar ilustrasi saja yang membuat kita ini bisa bahwa puasa itu dampaknya besar. Kenapa? Karena wong cilik itu penting. Kalau kita peduli sama wong cilik, berarti sedekahnya timbul. Kita jadi tangan di atas. Padahal sedekah itu sangat membantu memecahkan kesulitan-kesulitan kita. Waktunya sudah. Bis, kita lanjutkan pertanyaan. Monggo. Oke, baik, kita sampai ke segmen tanya jawab. Barangkali di sini jamaah ada yang mau bertanya seputar manajemen saum. Silakan. Monggo. Ayo. Oke. Kalau sih lagi. Satu pertanyaan. Ayo. Ke sini. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk puasa itu kebanyakan orang jadi nggak produktif, Pak. Males karena ada dalil tidur pahala. Nah, biar puasa jadi produktif bagaimana? Ya memang itu menahan lapar ya. Makanya kalau orang sudah biasa puasa sunat, enteng banget itu. Tapi kalau sudah masuk Ramadan, sing tadi semula berat jadi enteng begitu kan, karena setan-setan kayak dikerangkeng dan sebagainya. Itu betul bisa dirasakan, tapi hanya seperti itu. Masalahnya sekarang tidur pun dapat pahala, memang bermanfaat, ngerontok nih kotoran fisik kita dan sebagainya, karena kita dalam keadaan berpuasa. Tapi kalau suruh milih yang produktif atau tidak, karena di bulan puasa ini ganjari berlipat-lipat ganda. Nek tidur toh dapat pahala tapi minimalis. Apalagi kalau kita lagi pas-pasan ekonominya kan jadi nggak dapat untung gitu kan. Nah, jadi kalau boleh milih terserah. Ingat sekali lagi, kalau pahala itu Allah yang akan memberi, karena itu untuk Allah, maka janjane itu logikane wis sak pol-pole kemampuan kita, wis pahalanya berlimpah. Wah, dosa-dosa akan mudah diampuni dan sebagainya. Begitu kita Idul Fitri, hari raya kesucian,
kita seperti kayak bayi, tapi bukan fisiknya, tapi hatinya sehat, imunitasnya tinggi, ya, nggak emosi dan sebagainya. Nyeneng nih di sawah kan, kalau bayi kan nyeneng nih kabeh di sawah, seperti itu. Maka terjadilah puasa ini simbol untuk bisa membuat kita suci dan mampu mengendalikan diri kita di dalam kehidupan. Suci dan mengendalikan diri itu sangat penting. Banyak orang geger, pecah, rumah tangga dan sebagainya karena tidak suci dan tidak terkendali emosinya dan sebagainya. Padahal suci dan terkendalinya emosi membuat badan kita nyaman, pikiran kita cerdas. Kalau berpikir bisnis yang ruwet-ruwet jadi enak. Makanya kalau salah itu memecahkan masalah itu kan healing istilahnya. Healing, tenang. Jadi elek-elek itu ketok kabeh. Terus akhirnya kita pilah-pilah jadi mantepnya yang kuno. Katanya Bu Komar muat, seperti mantep begitu. Jadi seperti itu. Dan itu dibimbing oleh Allah. Segala kesucian Allah sangat mensukai kesucian. Maka salah satu zikir yang penting itu adalah Subhanallah, mensucikan Maha Suci. Oke, saya kira gitu. Ada lagi? Baik, ada yang mau tanya lagi? Ini penting, Pak. Oh, oke. Ya, silakan. Ini pertanyaan penting ini. Mari kita simak bersama-sama. Penting ini. Komar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf lahir batin karena sudah lansia saya. Yang saya tanyakan begini Pak, di Ustadz sana pendapatnya gini, Ustadz itu pendapatnya begini, sama-sama punya dalil alasan yang sahih. Begini Pak, mantan anyar itu, maaf ini bukan porno karena ini juga penting Pak. Mantan anyar karena ingin mengadakan berhubungan, lalu dia belum tahu ilmunya, lalu siang hari itu mengadakan berhubungan, padahal itu dilarang oleh Allah. Nanti dosanya itu puasa 2 bulan. Nah, tapi ada ustadz yang membolehkan begini Pak, boleh berhubungan siang hari, tapi puasamu harus muka dulu dan kamu bisa berhubungan yang senikmat itu. Nanti kamu puasanya cuma nyaur 1 hari. Demikianlah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang benar yang mana nih Pak? Jadi harus muka dulu biar nyaurnya satu atau? Benar ya. Jadi ada sebetulnya itu yang namanya denda istilahnya. Denda itu semuanya di dalam Quran itu disebutkan. Poso, nega terakhir memberikan makanan sekian orang. Jadi bermanfaat. Dendanya Islam aja bermanfaat. Terus pokoknya dalam Islam itu wapi kabeh. Nggak ada yang namanya tuntunan yang jelek. Mungkin kita belum punya ilmunya kan gitu ya. Tadi itu kalau menurut pandangan saya, ya sebaiknya kalau belum tahu, ya memang dia dipandang lalai. Harusnya secara umum kan mestinya dia belajar, ya. Tapi tidak dihukumi dosa. Cuma dia harus bayar gitu. Sama seperti membunuh dengan sungguh-sungguh karena memang ingin nafsunya ingin balas dendam, itu dia seakan-akan membunuh seluruh manusia. Tapi kalau misalkan numpak mobil kita wis tenang-tenang mall-mall kono beda motor ngawur dia terus mati, itu ya nggak sengaja. Itu sing gampang ya tadi itu ya boleh aja poso, tapi kalau nggak kuat terus repot pekerjaan ya sampai sibuk, ya dia bersedekah menganukan makanan sekian orang, ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau pandangan saya itu ya boleh-boleh aja sih dia itu batalnya ada begitu. Tapi saya tidak memilih saran itu. Karena apa? Di bulan Ramadan ini penuh kesucian, ya. Boleh-boleh aja seperti itu, ya.
sama aja merekayasa. Menurut pandangan saya itu ya karena dia sudah nggak poso ya akhirnya nggak dihukumi, dia hanya untuk nyaur itu. Tapi kalau alasannya, niatnya itu, saya mengatakan itu pandangan yang kurang baik. Bener akal. Aku tak dulu ya. Ben aku gak dosa. Aku tak nenggak racun saya sehingga ketoknya gendeng, gue tak tutup, tung gitu kan. Wah, gendeng aku pakai jauh gendeng banyak deh. Ada loh obat yang marahi gendeng tuh ada. Ya, itu namanya merekayasa. Ben gak diarani tuh, ben gak dapat. Kan banyak orang itu membunuh terus akhirnya membunuh kiai misalnya gitu kan, akhirnya ditangkap kayak gendeng, dicek gendeng, pokoknya tulisnya bisa ngwalain lah gitu, pokoknya gitu kan, gampang nggak kayak gendeng itu gampang pak, tidak? Iya. Ini mau utuh aja bicara gendeng misalnya gitu kan, nyuwun sewu ya. Kalau tuntunannya begitu dan itu untuk kebaikan dan sebagainya, kenapa harus begitu? Jadi pandangan tadi mungkin boleh-boleh aja, tapi kalau pandangan saya itu kurang baik. Maka pilihlah yang baik. Wong kurang apa bengi itu boleh sapol boleh oh, ya toh. Kecuali kalau sakulan suntuk gak boleh. Mantenanya sakulan suntuk iya, malam boleh. Oh karena tahan gitu, padahal kita ini tujuannya saum itu menahan nafsu-nafsu kita untuk pahala, kan gitu kan? Oke? Itu ya? Oke. Cukup? Ya, mungkin untuk ada lagi, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Enggak ada ya. Nah, ya mudah-mudahan saum kita nanti kita untuk berkualitas. Amin. Apa yang kurang-kurang, aku tak iki lah, iki sitok sih apa dua sih lah. Amin. Tak rubahnya itu dengan gempuran gitu, karena fisik yang lemah membuat nafsu kita lemah. Makanya kalau dalam keadaan puasa kita lebih gampang mengendalikan nafsu, emosi-emosi jadi berkurang. Jadi seperti itu hebatnya Islam. Baik, demikian ya. Tadi penjelasan dari Ustadz Juri Murtado yang sangat dalam dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mungkin karena kita akan menjelang bulan Ramadan, kita harus membuat target ibadah lah ya mungkin. Jadi lebih produktif ya Ustadz ya. Dan buat pengantin baru tadi juga membuat kegiatan yang produktif gitu. Jadi pikirannya tidak kesana mulu gitu. Baiklah, alhamdulillah kita sudah tiba di penghujung kajian kita, kajian manajemen Islam. Semoga ilmu yang kita timba pada sore hari ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Dan mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya untuk tabungan kita di yaumil akhir. Karena kita tidak akan tahu apakah umur kita akan bisa sampai di Ramadan yang selanjutnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, sampai bertemu di kajian-kajian yang selanjutnya. Monggo.